Di dunia tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah Tuhan saja. Kalau kita lagi ngalamin susah, ini ada kadaluarsanya, ada expired date-nya, karena tidak ada yang abadi. This too shall pass. Ini pun akan berlalu. Maka kalau kita juga lagi senang, this too shall pass. Kalau kita lagi susah, this too shall pass. Semua akan berlalu. Senang sekali kita bisa berjumpa, sekalipun hanya lewat Zoom, tapi justru kalau lewat Zoom ini mukanya jadi lebih deket gitu. Kalau pelayanan offline kan di panggung jauh, kalau sekarang jadi lebih deket, kita bisa lihat muka setiap orang yang ikut di Zoom. Puji Tuhan. Saya mau share screen ya, yaitu penghormatan martabat manusia. Kita lihat di sini, ini adalah, jadi Ardas ini nanti ada 2 buku merah, satu lagi buku biru, dan ini di buku merahnya, ini adalah pesan daripada Bapak Kardinal di buku merah. Dikatakan tahun lalu adalah tahun refleksi, karena pandemi, jadi kita diizinkan Tuhan untuk refleksi. Di sini ditulis oleh Bapak Kardinal, kita dapat belajar dari doa Paus Fransiskus di lapangan Santo Petrus pada awal masa pandemi bulan Maret tahun 2020. Ia berdiri sendirian, tampak ringkih di bawah hujan diselingi raungan mobil ambulans yang membawa para korban virus corona, dan berdoa dengan doa ini. Ini adalah doa daripada Paus. Tuhan, Engkau mengundang kami untuk menjadikan masa penuh tantangan ini sebagai kesempatan untuk memilih. Wabah ini bukan hukuman daripadamu, melainkan kesempatan bagi kami untuk memilih mana yang abadi dan mana yang akan lewat. Memilih mana yang sungguh penting dan mana yang tidak penting. Ini adalah saat untuk mengembalikan hidup kami pada jalur yang seharusnya dalam hubungan dengan dikau dan sesama kami. Ini pesan yang amat jelas. Jadi selama pandemi sebenarnya Tuhan mau kita refleksi. Jangan kita hanya kejar yang fana, yang sementara. Tapi kita harus lebih fokus dan prioritas pada yang abadi, pada yang kekal, yaitu hidup di dalam Tuhan. Maka Kardinal menuliskan, ketika saya mencoba memulai memikirkannya dan mencari referensi, salah satu yang saya dapatkan adalah pidato kebudayaan Mohtar Lubis pada tahun 1977 ya. Nah, di sini dikatakan Mohtar Lubis, kita lompat ya, jadi di sini Mohtar Lubis menyebut 6 ciri orang Indonesia. Jadi menurut Mohtar Lubis tahun 1977 ada 6 ciri orang Indonesia. Urutan teratas adalah munafik yang menyuburkan sikap asal Bapak senang. Jadi kadang-kadang mulutnya madu, kelakuannya racun. Makanya dulu ada lagu madu dan racun gitu. Munafik. Ciri berikutnya enggan bertanggung jawab, ya. Mental kabur gitu, nggak mau tanggung jawab. Yang ketiga feodal. Yang keempat percaya tahyul, banyak mistis. Kemudian artistik, ya lumayan deh, banyak kebudayaan yang luar biasa indahnya, dan lemah karakternya. Pidato dari Mohtar Lubis ini mengandung polemik. Maka melompat jauh dari tahun 1977, ini tulisan daripada Bapak Kardinal,
Maka pada tahun 2014, sebagai presiden terpilih, Bapak Insinyur Joko Widodo melontarkan gagasan revolusi mental. Revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih. Makanya bendera kita kan ada warna putih, berhati putih, tetapi berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Sejauh saya tahu, belum ada penelitian mengenai hasil dari revolusi mental ini. Tetapi Presiden Jokowi mencanangkan kita bukan revolusi apa-apa, tapi mental kita. Supaya kita berkemauan baja walaupun hati kita putih. Semangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Dikatakan kalau orang yang ada di dalam Tuhan, hidupnya tuh antusias, nyala-nyala. Inilah harapan daripada Presiden Jokowi yang ditulis oleh Kardinal. Maka ini adalah pengantar daripada Bapak Kardinal di buku merah. Kerinduan Bapak Kardinal melalui ardas atau arah dasar Keuskupan Agung Jakarta, inilah yang akan kita kembangkan dan wujudkan. Nilai-nilai peduli dan cinta tanah air, sejalan dengan nilai-nilai ajaran sosial gereja sebagai ukuran bagi watak kita. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat lebih lanjut. Maka inilah arah dasar Keuskupan Agung Jakarta 2022 ke 2026, yaitu Keuskupan Agung Jakarta sebagai persekutuan dan gerakan umat Allah yang berlandaskan spiritualitas ekaristis, berjuang untuk semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi demi cinta pada tanah air dengan melaksanakan nilai-nilai ajaran sosial gereja dalam setiap sendi kehidupan. Dasar kitab sucinya adalah 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bunda Maria dan Santo Yusuf, doakanlah kami. Jadi inilah arah dasar Keuskupan Agung Jakarta dari tahun ini 2022 sampai 2026. Dibagi dalam 5 tahun. Jadi setiap tahun ada tema tahunan daripada Ardas KAJ ini. Nah, 5 nilai sosial, ajaran sosial gereja, ASG, ajaran sosial gereja. Jadi Ardas ini dibagi 5 tema, setiap tahun 1 tema. Maka pada tahun ini tema Ardas, 1 daripada 5 ajaran sosial gereja, pertama tahun 2022, kita akan mengkhususkan pada penghormatan martabat manusia. Nanti tahun depan, 2023, kesejahteraan bersama, tahun 2024, solidaritas, subsidiaritas, tahun 2025, kepedulian lebih pada yang lemah dan miskin, tahun 2026, jadi 5 tahun Ardas itu setiap 5 tahun, maka tahun kelima, tahun 2026, keutuhan alam ciptaan. Dasar daripada Ardas tahun ini yaitu Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya
mereka. Kejadian 1 ayat 27. Jadi pada setiap manusia itu ada gambar Allah, karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ardas ini ada 2 buku. Ada buku merah dan buku biru. Jadi waktu saya mempersiapkan ini, wah lumayan juga ya, karena itu satu buku aja ada hampir 100 halaman. Jadi saya bagaimana mesti mengambil intisari hanya untuk dalam waktu 30 menit. Jadi saya hanya mengemukakan yang pokok-pokok saja, tapi kalau mau lebih detail, ada 2 buku, buku merah tentang gagasan dasar. Jadi gagasan dasar dari arah dasar Kuspanan Agung Jakarta 2022 ke 2026. Nah, untuk implementasi dan rencana strategis untuk pelaksanaannya, prakteknya itu ada di buku biru. Nanti bisa dilihat, bagus sih kalau kita bisa memiliki setiap PD itu boleh memiliki buku merah, memiliki buku biru, supaya rencana tema-tema kita selaras jalannya dengan Keuskupan Agung Jakarta. Jadi buku merah gagasan, buku biru adalah pelaksanaan, implementasinya. Prakteknya bagaimana? Untuk summary atau intisari itu ada di logonya. Jadi kalau kita mau gampang, kita lihat logonya aja. Karena disinilah keterangan tentang Ardas, arah dasar Kuspanan Agung Jakarta. Logonya itu berbentuk bulat. Jadi di sini adalah tahun 2022 penghormatan martabat manusia. Logonya bulat, itu merepresentasikan hosti kudus yang bulat dari perayaan Ekaristi. Hal ini menggarisbawahi bahwa seluruh persekutuan dan gerak umat Kuspanan Agung Jakarta dalam penghormatan martabat manusia dilandaskan pada spiritualitas Ekaristi. Berikutnya, di tengah-tengah itu, di poros, itu ada lambang Keuskupan Agung Jakarta yang melambangkan gembala baik dan murah hati. Murah hati di dalam kasih, murah hati di dalam waktu, murah hati dalam pemberian, murah hati dalam senyum, keramah tamahan, dalam pengampunan, gembala baik dan murah hati. Lambang Kuspanan Agung Jakarta yang di tengah-tengah di poros, di tengah lingkaran menegaskan identitas umat beriman Katolik di Kuspanan Agung Jakarta sebagai persekutuan dan gerakan umat Allah. Kita bukan pribadi, bukan eksklusif, tetapi bersama-sama, sosial, inklusif, terbuka. Dengan semangat dasar gembala baik dan murah hati di setiap karya dan pelayanan, termasuk dalam tahun penghormatan martabat manusia. Jadi jangan pelit di dalam melayani, jangan pelit di dalam kasih, dalam waktu, dalam murah hati, tapi biarlah kita menjadi orang yang saling menggembalakan satu dengan yang lain dan murah hati. Kemudian di logo itu ada salib berwarna merah. Ada siluet Yesus di salib itu. Korpusnya menyatu dengan salib berwarna merah tua. Melambangkan kasih dan pemberian diri Yesus yang utuh sampai habis di salib. Maka di dalam melayani kita pandanglah bagaimana Yesus lebih dahulu melayani kita. Bagaimana Yesus lebih dulu mengasihi, bagaimana Yesus lebih dulu berkorban dan peduli pada kita. Warna merah tua pekat melambangkan darah Kristus yang tercurah bagi pengudusan dan kemuliaan manusia
serta menjadi warna kemartiran yang menjadi bagian dari perutusan umat Keuskupan Agung Jakarta. Inilah arti daripada yang di logo salib dan korpus berwarna merah darah. Bulatan ini dibagi dua warna dasar, di atas warna merah, di bawah warna putih. Merah putih adalah simbol dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Putih berarti suci, merah berarti berani. Tempat umat Keuskupan Agung Jakarta hidup, bertumbuh, dan berbuah. Merah putih menjadi lambang watak kita sebagai warga negara Indonesia yang selalu peduli dan cinta tanah air. Di mana-mana itu kalau Romo Kardinal, Uskup Kardinal, memberi sambutan, pasti beliau mengajak nyanyi untuk mencintai tanah air. Jadi pesannya tuh cinta dan pedulilah pada tanah air. Maka di logo ini ada warna merah dan putih. Kemudian di warna merah di atas itu ada tulisan mengasihi, peduli, bersaksi. Kata mengasihi, peduli, bersaksi menggarisbawahi bahwa umat KAJ dipanggil untuk menghidupi panggilan dan perutusan kita bersama untuk semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi di tengah kehidupan kita sehari-hari. Jangan malas mengasihi, jangan malas untuk peduli, jangan malas untuk bersaksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita mengasihi, dengan kita semakin peduli, dan kita bersaksi dalam hidup sehari-hari, kita sendiri pun akan semakin bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Hati kita semakin berkobar untuk mencintai Tuhan dan sesama. Kemudian di warna putih di bawah itu, di bawah logo KAJ, ada 3 orang. Ada 1 orang di tengah-tengah, sepertinya sehat lah itu orang ya. Dan yang sebelahnya ada seperti orang tua bawa tongkat. Dan di sebelahnya ada orang yang pakai kursi roda. Maka siluet manusia ini menggambarkan bahwa setiap dari kita dipanggil untuk memperhatikan, merangkul, dan melindungi setiap pribadi manusia, terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, tertindas, dan difabel. Warna siluet manusia di tengah sama dengan warna Yesus tersalib, warnanya merah sama seperti salib Yesus, menyimbolkan bahwa gerakan kepedulian kita bersumber dari Kristus sendiri yang telah peduli terlebih dahulu kepada setiap manusia sampai mencurahkan darahnya di kayu salib. Kemudian ada tangan warna hijau muda dan hijau tua. Hijau adalah warna menyimbolkan kedamaian. Jadi kita jangan hobi bertengkar dah. Udahlah, kita memang berbeda. Bineka Tunggal Ika, berbeda namun satu. Perbedaan itu ciptaan Tuhan. Makanya ada siang, ada malam, ada pria, ada wanita. Jangan saling memaksakan kebenaran masing-masing. Karena ada perbedaan. Misalnya, saya suka menggambarkan ini. Misalnya ada 5 orang buta dari lahir, mereka diajak ke kebun binatang untuk memegang gajah supaya tahu bentuk gajah itu seperti apa. Ada gajahnya jinak. Maka orang buta pertama dia memegang tubuh gajah. Dia bilang, waduh, gajah ini seperti tembok. Orang buta kedua memegang kaki gajah. Siapa bilang dia seperti tembok? Dia itu seperti pohon kelapa karena memegang kakinya.
Orang yang ketiga memegang telinga gajah. Wah, lebar seperti daun. Kalian berdua salah. Gajah bukan seperti tembok. Gajah bukan seperti pohon kelapa, tetapi seperti daun yang lebar. Yang keempat memegang ekornya. Wah, gajah itu seperti ular, katanya. Yang berikutnya memegang gadingnya. Semua kalian salah. Gajah itu seperti tulang, katanya. Siapa yang benar, siapa yang salah? Semuanya benar, tapi semuanya juga salah. Karena mereka hanya menggambarkan gajah sebagian. Benar sebagian-sebagian, tapi gajah itu adalah kombinasi dari seluruhnya. Demikian juga kebenaran yang kita tahu itu cuma sebagian. Tidak ada seorang pun yang dapat menangkap seluruh kebenaran Tuhan. Tuhan itu jauh lebih dari gajah, gitu. Maka kita perbedaan itu, biarlah kebenaran-kebenaran itu kita belajar dari yang lain untuk menggambarkan how great thou art. Betapa luar biasa, betapa maha besarnya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ada lagi satu cerita ini dari Ignatius, Santo Ignatius. Beliau itu kan orangnya tuh pemikir. Semuanya tuh mesti logis masuk di akal. Maka satu ketika beliau sedang berjalan-jalan di pantai. Dan melihat seorang anak kecil lagi gali lubang. Dan kemudian dia dengan ember, dia ambil air laut, dia taruh di lubang. Dia ambil air laut, dia taruh di lubang. Maka Ignatius tanya, kamu lagi ngapain, nak? Oh, saya mau pindahkan samudra air laut ke lubang ini. Tiba-tiba dia mendapat pencerahan. Oh iya ya, otak manusia, otak saya itu cuma seperti lubang yang kecil. Tuhan itu seperti samudra yang luas. Nggak mungkin seluruh samudra yang luas itu saya pindahkan ke lubang yang kecil ini. Nggak mungkin Tuhan yang menciptakan Bima Sakti, planet, matahari, Pluto, Venus, semua saya memasukkan hanya di dalam otak saya yang kecil. Nggak mungkin. Maka biarlah kita menghargai perbedaan. Dan kita mau saling belajar. Jangan sombong rohani. Jangan rasa kita yang paling tahu tentang Tuhan segala-galanya. Otak kita cuma sebesar bakpao. Sedangkan Tuhan itu Almighty God, Allah yang maha besar. Aku percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Aduh, Bima Sakti aja katanya yang seperti Bima Sakti bumi ini ada beberapa Bima Sakti. Aduh, betapa luar biasanya Tuhan. Maka biarlah kita mau menyimbolkan kedamaian. Mau berdamai dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Hijau adalah warna yang menyimbolkan kedamaian, kelembutan, dan kesegaran. Warna hijau muda dan hijau tua melambangkan gerak bersama antara generasi muda dan generasi tua, generasi lanjut untuk saling bersinergi dan bekerja sama satu sama lain dalam mewujudkan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta 2022. Makanya orang yang di tengah itu dia memegang orang tua yang pakai tongkat dan juga memegang orang di kursi roda yang difabel. Tangan yang menghadap ke atas menjadi simbol tindakan pemulihan Allah dari setiap pelayanan yang diupayakan di tahun penghormatan martabat manusia ini. Ya, kita memohon kepada Allah, pulihkanlah Tuhan. Kadang-kadang orang lebih menghargai mobil yang bagus, orang lebih menghargai binatang peliharaannya daripada manusia, orang lebih menghargai idola-idolanya daripada yang miskin, yang tua, yang tersingkir. Ada orang-orang lebih menghargai benda-benda daripada manusia.
Padahal di mata Tuhan yang paling berharga adalah manusia. Biarlah martabat manusia itu, entah dia hanya asisten rumah tangga, atau dia orang yang miskin, atau dia orang yang cacat, tetapi kita harus menghormati martabatnya sebagai manusia yang diciptakan serupa dengan gambaran Tuhan. Ada roh Tuhan. Kadang-kadang kita bilang, wah dia jelek, ini cantik. Padahal Tuhan yang menciptakan semuanya. Di mata Tuhan semua kita adalah masterpiece. Kita adalah mahakarya Tuhan. Setiap kita diciptakan Tuhan. Jadi kalau kita menghina diri kita menghina pencipta. Kalau kita menghina orang lain, sesama kita menghina Allah sang pencipta. Kalau kita mendarat di airport Manado, itu langsung ada tulisan Sitou Timou Tumotou. Artinya, manusia adalah untuk memanusiakan sesama. Jadi tugasnya manusia untuk memanusiakan sesama. Kadang-kadang manusia untuk peraturan, padahal peraturan untuk manusia. Manusia untuk program, padahal program untuk manusia. Manusia untuk hukum, padahal hukum itu untuk manusia. Makanya Tuhan waktu itu tanda petik seperti melanggar hari Sabat karena menolong orang yang sakit. Karena manusia itu martabatnya lebih daripada segala-galanya. Jangan demi program, demi apalah gitu ya, manusia kita paksa. Padahal program peraturan itu semua untuk manusia. Pangkal tangan yang menghadap ke atas itu layaknya aliran air ke bawah menjadi simbol Kristus yang mencurahkan rahmat Kristus, menjadi sumber gerakan kita dalam penghormatan martabat manusia. Entah orang di kota besar atau orang di dalam rimba, jiwanya sama berharga di mata Tuhan. Tangan menghadap ke bawah merupakan simbol dari tindakan pengudusan manusia, bahwa Kristus sendiri yang menguduskan kita untuk mampu makin mengasihi, makin peduli, dan makin bersaksi. Ini luar biasa. Ini adalah Uskup Baru Amboina, Monsinyur Senongutra. Dia datang ke kampungnya. Itu tidak satu pulau dengan Ambon, tetapi dia pergi ke pulau lain. Ibunya orang desa yang sangat sederhana. Ketika dia bertemu ibunya, luar biasa. Dia mencium kaki ibunya. Kaki kiri, kaki kanan. Semua orang sampai terharu. Bagaimana uskup yang sekolah di luar negeri, yang diangkat menjadi uskup, mencium kaki ibunya. Maka ini adalah ajaran sosial gereja. Menghormati orang tuamu. Karena dengan menghormati orang tua, itu kita diberkati Tuhan dan juga diberikan panjang umur. Paus berkata, bukan hanya kepada orang tuamu kau harus hormat, tapi hormatilah kepada orang yang lebih tua. Kita beradab menjadi manusia yang beradab. Menghormati orang yang lebih tua. Makanya di logo tadi, itu menggandeng orang yang tua. Jangan, udah tua dia. Udah, nggak dipedulikan. Jangan. Ajaran sosial gereja adalah menghormati orang tua dan menghormati orang yang lebih tua. Biasanya, orang yang tua itu, dia ceritanya tuh masa lalu terus. Seperti ibu saya. Umurnya tahun ini ibu saya umur 96. Jadi kalau ngobrol sama dia zaman Jepang, zaman Belanda, pokoknya. Dan kadang-kadang udah 27 kali barangkali cerita itu saya sudah hafal. Tapi
Saya mau mengasihi dan saya mau peduli. Pemberian yang terbaik dapat kita beri bagi keluarga, bagi sesama adalah waktu. Waktu di mana kita peduli, waktu di mana kita mengasihi. Maka saya mendengarkan, memberi waktu kepada ibu saya, mendengarkan dia cerita. Walaupun saya udah hafal ceritanya, tapi itulah cara saya peduli kepada ibu saya. Saya mengasihi ibu saya. Dan juga kami belajar seperti di Elizabeth Ministry itu didirikan oleh Ibu Francisca Siregar. Beliau jauh lebih tua dari saya. Jauh lebih tua dari Bu Esther, dan saya jauh lebih tua. Walaupun beliau sudah terbaring sakit, kami terus menghormati, menghargai, kami memberi waktu, kami besuk, kami datang karena dia sudah tidur raja gitu ya. Maka kami terus menghargai, menghormati, dan menghargai martabatnya sebagai manusia walaupun beliau sudah terbaring dan tidak bisa apa-apa. Marilah ajaran sosial Gereja Katolik, kita menghargai orang tua kita dan orang-orang yang lebih tua. Kita menjadi manusia yang santun dan beradab, mengasihi dan peduli. Ini ada juga yang di kursi roda ini, namanya Markus Kristianto. Beliau adalah guru komputer saya yang pertama. Beliau itu lumpuh, nggak bisa. Jadi polio di dua belah kaki, dibuang orang tuanya di panti asuhan, dan panti asuhannya kurang ada kasih. Kadang-kadang ya agak disiksa, kalau nangis ditaruh di lemari tinggi, kan karena dia lumpuh. Jadi itu nangis sampai berhenti, pokoknya hidupnya kasihan gitu ya. Hidupnya kasihan. Tapi ada orang-orang yang mengasihi dia. Ada orang-orang yang peduli, walaupun dia rasanya untuk apa saya hidup. Dibuang oleh orang tuanya di panti asuhan. Tapi karena ada orang yang peduli, ada orang yang mengasihi, akhirnya dia tamat SMA, ada yang menyekolahkan karena anaknya pintar, dan akhirnya menjadi desainer di salah satu perusahaan desain yang terbesar di Indonesia. Dan sampai sekarang beliau menjadi motivator, dan saya salut juga ya, kasih Tuhan luar biasa. Beliau menikah, ini adalah istrinya namanya Erna. Waktu itu si Erna ini ditaksir sama yang nggak cacat gitu. Maka Erna dia retreat pribadi, mencari kehendak Tuhan, dan dia memilih Markus. Bayangkan, anak yang dibuang orang tuanya yang cacat. Dia memilih Markus untuk menjadi suaminya, dan dianugerahkan 3 anak yang luar biasa. Anak-anak yang sangat sangat berhasil. Sampai sekarang Markus tetap bekerja menjadi motivator yang luar biasa. Dia bikin mobil bisa setir, bisa berenang. Ya mungkin dia kayak Nick Fujiwik-nya Indonesia lah gitu ya. Dan anak-anaknya sangat Kemarin saya lihat dari Facebooknya, mereka baru liburan ke Singapura, dan teman-teman anak-anaknya juga, karena melihat anak-anak yang sangat kepada Markus dan Erna, maka teman-temannya juga menghormati. Dan kemarin saya melihat dirayakan ulang tahunnya Markus di sana, dan di-serve oleh anak-anak dan teman-teman anak-anaknya. Maka ajaran sosial gereja, kita harus mengasihi, peduli kepada orang-orang yang tua, dan juga kepada difabel, orang-orang yang cacat. Simbol atau logo daripada Ardas KAJ 2022, inilah kesimpulan atau intisarinya bagaimana kita bisa menghormati martabat manusia, yaitu kita mau peduli. Bukan hanya kepada yang normal, tapi pada orang yang sudah tua dan lemah, dan juga pada orang-orang yang cacat. Orang yang baik terlihat dari bagaimana kelakuannya kepada orang-orang miskin, bagaimana kelakuannya kepada orang-orang cacat, bagaimana kelakuannya kepada orang-orang yang orang tuanya.
dan kepada orang yang lebih tua. Kalau kepada orang kaya, orang yang berkedudukan, mereka pasti baik. Tapi orang yang baik bisa terlihat bagaimana mereka memperlakukan orang tuanya, dan orang-orang yang miskin, yang cacat di sekitarnya. Karena Yesus berkata, apa yang kau lakukan bagi orang yang paling hina, engkau lakukan bagiku. Maka biarlah kita, jangan cuma mau Tuhan, jawablah, dengarlah doaku. Tapi biarlah kita rindu juga menjadi jawaban doa bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan, jadikanlah aku jawaban doa bagi orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita ingin orang perbuat bagi kita, maka kita perbuatlah bagi sesama. Ajaran sosial gereja. Karena kita bukan hidup sendirian, bukan geng kita saja, tapi kita hidup bersosial. Biarlah kita menjadi terang, menjadi garam, menjadi saluran kasih dari Tuhan, saluran kepedulian dari Tuhan, dan kita bersaksi bagi orang yang putus asa. Kita bersaksi ada Tuhan yang bisa jadi jalan keluar bagimu. Untuk orang yang berdosa, kita bisa bersaksi ada penebus dosa, sekalipun dosamu merah seperti karmisi, Tuhan Yesus sanggup putihkan seputih salju. Kalau ada orang yang sakit, kita bisa bilang, datang pada Yesus. Dia adalah Allah penyembuh. Kalau ada orang takut nanti kalau mati gimana, saya nggak ada punya pengharapan. Kita bersaksi bahwa Yesus mengalahkan kematian. Dia bangkit daripada alam maut, dan dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Bahwa apa yang sedang kita alami di dunia ini, entah susah atau ada masalah, ada apa, percaya kepada Tuhan. Bahwa semua akan berlalu. Di dunia tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah Tuhan saja. Kalau kita lagi ngalamin susah, ini ada kadaluarsanya, ada expired date-nya, karena tidak ada yang abadi. This too shall pass. Ini pun akan berlalu. Maka kalau kita juga lagi senang, this too shall pass. Kalau kita lagi susah, this too shall pass. Semua akan berlalu. Susah senang bergonta-ganti untuk melatih karakter kita untuk selalu bersyukur dan selalu menimba kasih daripada Tuhan dan menjadi saluran kasih dari Tuhan, menjadi jawaban doa bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bisa mengasihi karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Kami bisa melayani Tuhan karena Engkau terlebih dahulu melayani kami. Hamba berdoa Tuhan untuk yang sedang susah, yang tertindih dengan beban berat aneka masalah. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau angkat semua beban masalahnya. Dan biarlah yang punya masalah datang kepada Yesus. Karena Yesus sendiri yang menawarkan, marilah kepadaku, engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Jangan tanggung pikul beban beratmu sendiri. Karena ada Yesus Juru Selamat yang mau menanggung bagimu hari demi hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang sedang mengalami krisis ekonomi dalam masa-masa sulit ini Tuhan. Kami sungguh berdoa Engkau yang berikan kekuatan ketabahan. Engkau berikan terobosan Tuhan di dalam pekerjaannya Tuhan. Kami sungguh berdoa buka tingkap-tingkap berkat-Mu Tuhan. Karena burung di udara saja
Engkau pelihara. Apapun musimnya, apapun pemerintahannya, burung di udara Engkau pelihara. Terlebih lagi kami, anak-anak. Jangan khawatir. Jumlah rambut di kepalamu Tuhan tahu. Jatuh 1 atau 5, Tuhan pun tahu. Dia sangat peduli sama kita. Izinkan Tuhan mengasihi dan mempedulikanmu. Dan serahkan semua masalah kepada Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi saluran kasih kepedulian Tuhan. Dan kita bisa menjadi saksi yang hidup daripada Allah yang hidup. Untuk yang sakit Tuhan, nyatakan kasih kepedulianmu, nyatakan pertolonganmu, nyatakan kesembuhan daripada. Jamah Tuhan setiap kami, apapun kebutuhan kami. Engkau adalah Allah Maha Tahu, Engkau Allah Maha Kuasa, Engkau Juru Selamat. Dan Engkau pasti sanggup, Engkau pasti tahu cara menyelamatkan kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, Engkau pasti datang untuk menyelamatkan, Engkau pasti datang untuk peduli kepada kami. Ajar kami Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, karena segala sesuatu indah pada waktu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan memberi waktu kepada orang-orang tua, kepada orang tua kami. Ajar kami mengasihi. Ajar kami juga mengasihi mereka yang terkebelakang, mereka yang terlantar, mereka yang cacat. Kami mau menjadi jawaban doa-Mu Tuhan bagi orang-orang sekitar kami. Bukan kami selalu hanya mau egois doa kami dijawab, tapi jadikanlah kami jawaban doa Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan dalam hidup satu kali sementara ini. Biarlah kami menjadi berguna Tuhan. Menjadi alat kebaikan dimanapun Tuhan mengutus kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, Sahabat, penghapus air mata kami, jalan keluar kami, supplier semua kebutuhan kami, segala-galanya bagi kami. Hanya dalam nama Yesus, kami menaikkan semua doa. Kami percaya dan kami bersyukur pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Dan kami rindu menjadi alat bagi kemuliaan-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dan Bapa, Tuhan Kudus. Amin. Semua